Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta, selamat pagi dari tim alumni dan beberapa petugas dari Dinas Pertanian Kabupaten Kota Kabupaten di 10 lokasi di Jawa Tengah. Izin untuk kami menyebutkan satu persatu, Pak Umar, Pak Gunawan, Pak Agus. Peserta ini dari Dinas Kabupaten Demak, dari Purwodadi, Kabupaten Kendal, Kabupaten Cilacap, Purworejo, Kebumen, Kudus, Pati, dan Rembang. Para petani ini didampingi juga oleh petugas pengampu dari dinas, dan ada juga Bapak Kepala Bidang Tanaman Pangan dari Kabupaten Demak, kemudian beliau dari Kabupaten Grobogan juga hadir. Dan untuk acara kita di pagi ini, paparan dari tim alumni sebagai Fintech Syariah yang akan memberikan beberapa informasi kepada kita semua mengenai pendampingan dan kemitraan untuk pengembangan POTAN yang nantinya bisa ke arah UMKM ataupun agribisnis yang lebih maju dan berkembang. Untuk sesi pagi ini, kami persilahkan dari pihak alumni untuk dapat memberikan materi dan paparannya. Monggo untuk Pak Umar, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Ike. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama-tama saya ucapkan kepada Pak Opik Mahendra, Pak Gunawan, Bapak Ibu, semua yang hadir di forum ini, para petani, dan juga para pendamping, kita bisa berkumpul di forum ini. Mohon izin saya akan sharingkan materi kami sebentar. Baik, Bapak Ibu, sudah bisa dilihat presentasi kami? Bisa. Baik, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah yang telah berkenan untuk mengundang kami, alumni, untuk ikut berpartisipasi dalam forum yang baik ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mulai, mungkin di sini juga hadir Bapak Agus Wicaksono. Beliau adalah CEO kami, Direktur Utama kami, alumnia.id. Nanti mungkin di paparan kami mungkin nanti ada dua hal yang mungkin nanti beliau sampaikan nanti kita minta waktu juga. Baik, untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu, pada kesempatan yang baik ini saya akan sampaikan materi kami, yaitu peran fintech dalam pemberdayaan UMKM di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Nah, sebelumnya tadi sudah disampaikan Bu Ike, sekilas mungkin saya tidak ulang lagi, nama saya Mardina Umar. Nah, saya sekarang CFO, Chief Financial Officer, dan co-founder daripada alumnia.id. Mungkin gambarannya saya cukup lama bergerak di bidang keuangan, finance, khususnya perbankan, baik itu di Bank Eksim, Bank Mandiri, maupun di bank asing, itu sudah lebih dari 20 tahun, dan terakhir saya bergabung di alumnia, salah satu fintech ini, karena bagi kami ke depan, itu fintech atau financial technology ini akan memberikan kontribusi atau peran yang signifikan di masa-masa yang akan datang. Jadi kami sangat tertarik untuk berkecimpung dalam bidang fintech ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin sedikit perlu saya sampaikan kaitannya dengan fintech itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang mungkin belum apa sih fintech itu sendiri. Gitu. Nah, ini
saya akan sharing. Fintech itu kependekan dari Financial Technology, disingkat dengan fintech, yaitu suatu inovasi di bidang jasa keuangan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi itu sendiri. Nah, jadi ini ada dua, dari sisi finansial, keuangan, dan teknologi. Ini gabungan daripada itu, ini yang dinamakan dengan fintech itu sendiri. Dengan gabungan itu tadi, banyak hal yang nanti ke depannya tentu akan, ini fintech ini menjadi sesuatu yang sangat berkontribusi terhadap segala aspek kehidupan. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya masuk di grup kami, kaitannya dengan fintech ini. Di grup kami itu ada dua fintech yang berjalan saat ini, yaitu Alumnia dan iGrow. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau untuk fintech, misalkan Alumnia, cukup Bapak Ibu klik di alumnia.id. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya smartphone gitu, tinggal klik aja alumnia.id, nanti masuk itu ke platform kami, ke website kami. Nah, di situ Bapak Ibu bisa dapatkan informasi secara detail dan lengkap apa sih alumnia itu sendiri. Demikian juga dengan grup kami iGrow. Cukup di iGrow.asia, nanti juga Bapak Ibu bisa dapatkan banyak informasi terkait dengan iGrow sendiri. Nah, cuman bedanya di ini saya sampaikan Bapak Ibu, kalau alumnia itu saat ini bergerak di salah satunya itu equity crowdfunding. Meskipun di dalam OJK, Otoritas Jasa Keuangan itu, kami dimasukkan di klaster blockchain. Nah, blockchain itu teknologi Bapak Ibu. Karena kita itu menggunakan teknologi blockchain, makanya di OJK kita dimasukkan di klaster blockchain. Nah, mungkin sebagai gambaran sedikit saja, salah satunya itu kita bergerak di equity crowdfunding, yaitu urun dana. Nah, bedanya dengan iGrow, kalau iGrow itu Bapak Ibu bergerak di peer-to-peer lending, jadi semacam pinjam-meminjam dana gitu, seperti di bank, cuman sangat beda. Kalau iGrow itu platform saja, menyediakan tempat ya untuk bertemunya antara yang punya dana, investor, sama mereka yang membutuhkan dana, para pengusaha-pengusaha, project owner di sini. Di situ ketemu langsung begitu. Kalau dalam konteks ini mekanisme sama, alumni juga nanti ketemu langsung antara pemilik dana sama yang membutuhkan dana. Nanti kita bahas di slide berikutnya, Bapak Ibu. Nah, kemudian menjadi pertanyaan, apa sih manfaatnya fintech tadi itu? Nah, tadi sudah saya sebutkan, jadi fintech ini berupa platform, itu di smartphone kita, di ini kita, kalau itu kita punya punya laptop, punya smartphone, dan punya akses internet, nah kita bisa browsing di situ fintech, segala macam fintech. Tadi katakanlah alumnia.id atau iGrow.asia. Nah, itu akan ketemu itu dengan mudah, kita tinggal klik saja. Nah, fintech ini wadah atau platform tempat bertemunya pengusaha, konteks ini ya Bapak Ibu, katakanlah petani kacang hijau yang membutuhkan dana dengan para investor. Investor itu yang memiliki dana secara langsung. Nah, disitulah ketemu di fintech itu sendiri. Jadi fintech ini wadah untuk mendukung bertemunya antara itu tadi petani, katakanlah kacang hijau dengan para investor, dan ini tidak terbatas di area tertentu, wilayah tertentu maupun jam tertentu, tidak Bapak Ibu. Tapi ini bisa dari manapun, nggak cuma di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, dan tidak hanya dari jam 8 sampai katakanlah jam 5 sore, tidak, 24 jam, semuanya bisa mengakses dan mudah. Nah, inilah salah satu keunggulan daripada fintech itu, mudah diakses Bapak Ibu. Nah, kemudian balik ke apa manfaatnya fintech itu sendiri. Nah, bagi katakanlah pengusaha atau petani kacang hijau misalnya, itu tentunya akan memperoleh pendanaan atas usaha yang dijalankan. Misalkan untuk kebutuhan modal kerja, bibit, pupuk, dan lain sebagainya. Nah, ini membutuhkan pendanaan. Disinilah nanti para pengusaha, para petani ini ingin dapat pendanaan dari investor tadi.
Kemudian selain itu juga akan mendapatkan jaringan dan komunitas bisnis, Bapak Ibu. Jadi kalau kita masuk ke dalam fintech itu, platform itu menyediakan itu banyak informasi, banyak hal yang akhirnya Bapak Ibu menjadi nilai positif bagi petani, bagi pengusaha untuk saling kenal, saling ketemu, baik terhadap para kelompoknya, komunitas, misalkan seperti kacang hijau, maupun dengan para pembeli-pembeli. Ini kita juga membantu di situ. Nah, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, itu juga akan mendapatkan pelatihan dan pengetahuan, baik itu dari sisi proses produksi, packaging, atau pengemasan produk, pemasaran secara digital, maupun dari sisi keuangan, dari sisi risiko bisnis. Nah, ini contohnya salah satu yang kami lakukan ini dalam rangka untuk itu tadi. Kita berbagi pengetahuan, sharing ilmu, ini tentunya akan menjadi hal yang baik, positif bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, itu dari sisi petani, dari sisi pengusaha. Bagaimana dengan investor, pemilik dana tadi? Nah, tentunya pemilik dana tadi akan mendapatkan banyak alternatif, Bapak Ibu. Jadi kalau nanti bisa diklik, katakanlah di iGrow maupun di itu, banyak proyek-proyek yang ditawarkan ke investor. Nah, nanti investor tinggal melihat ini proyek apa yang baik menurut mereka, kemudian dicek gitu informasinya, itu kan ada penjelasan, misalkan katakanlah petani kacang hijau atas nama misalkan CP atau PT ini sudah bergerak di bidang budidaya ini sudah cukup lama, kemudian juga dari sisi pasarnya sudah ada perjanjian kontrak beli dan lain sebagainya. Nah, ini akan dipelajari oleh investor untuk dia itu menaruh dana ke para pengusaha tadi. Nah, jadi makanya kemarin mungkin di sesi yang sebelumnya itu butuh namanya itu proposal bisnis, nanti kita bahas. Kemudian apalagi bagi investor tentunya ingin mendapatkan imbal hasil yang memadai, Bapak Ibu. Bayangkan misalkan begini, para pemilik dana ini kalau dia menaruh dana hanya di bank, katakanlah deposito begitu ya Pak, atau misalkan tabungan, paling berapa sih? Paling sekitar 5-6% per tahun. Belum dikurangi pajaknya 20%. Kecil sekali Bapak Ibu sekalian. Meskipun memang kelebihannya tentu aman karena ada penjaminan yang di bawah 2 miliar. Tapi di sisi lain cuma kecil sekali, cuma 5-6%. Nah, para investor ini dia akan merasa lebih menarik kalau dia investasi langsung, misalkan di itu tadi, ke para pengusaha, petani kacang hijau tadi, mungkin memberikan return yang lebih bagus, bisa katakanlah 15%, 18%, 20% per tahun. Itu kan sesuatu yang baik sekali, meskipun tentu ada risiko-risiko yang harus dipelajari. Nah, ini perlu saya sampaikan kenapa Bapak Ibu. Sebagai informasi saja, dana di perbankan itu Bapak Ibu, itu sekarang itu sekitar antara 6.000 sampai 8.000 triliun. Belum lagi dana-dana di koperasi, belum lagi dana-dana di tempat-tempat lain, private equity dan lain sebagainya. Nah, ini dana besar ini sebenarnya membutuhkan tempat-tempat investasi yang menarik Bapak Ibu sekalian. Menarik dalam hari ini tentunya yang satu aman, amanah, yang kedua memberikan return yang baik. Nah, kalau itu nanti kita para pelaku usaha, katakanlah petani, kemudian koperasi, itu sangat baik dan bisa dipercaya. Investor itu saya yakin akan mengikuti. Bahkan ingin segera terus mendukung usaha Bapak Ibu sekalian. Makanya tidak heran Bapak Ibu sekalian kalau kita itu hampir tiap bulan gitu kita dapatkan ada investasi bodong, investasi yang tidak jelas segala macam. Tapi kenapa kok itu dari tahun ke tahun itu terus terjadi? Yaitu tadi Bapak Ibu. Karena ini banyak dana-dana ini yang besar sekali, sementara dia membutuhkan tempat-tempat investasi yang sebenarnya yang terpercaya, yang aman gitu. Nah,
ini yang menjadi kesempatan bagi para pengusaha petani untuk memanfaatkan kondisi ini. Baik. Nah, kemudian bagaimana caranya terkait dengan kita itu ingin bekerja sama dengan fintech, alumnia maupun iGrow. Nah, ini saya gambarkan mekanisme seperti ini Bapak Ibu. Nah, tadi disampaikan, ini ada di sebelah kiri, itu ada petani kacang hijau, saya contohkan. Kita di entah CV, entah perorangan, entah PT gitu. Nah, dia dalam usahanya tentunya membutuhkan dana, pendanaan. Nah, makanya dia mengajukan proposal bisnis ke alumnia atau ke iGrow. Nah, proposal bisnis, usulan bisnis. Nah, sama alumnia atau sama iGrow di grup kita, itu akan kita evaluasi Bapak Ibu. Ya, atas proposal bisnisnya itu sendiri. Apakah proposal bisnisnya itu satu? Tentunya secara bisnis itu visible layak. Kalau secara bisnis layak dan risikonya cukup bisa kita mitigasi, nanti kita akan tayangkan, ya, kita tayangkan di platform. Itu untuk kita tawarkan ke publik. Nah, begitu masuk ke platform kita, semua masyarakat, investor di seluruh Indonesia bahkan luar negeri itu bisa melihat, oh ini ada CV atau PT ini membutuhkan dana katakanlah 100 juta, 500 juta, 1 miliar gitu. Nah, dia akan pelajari proposal bisnis tadi Bapak Ibu. Nah, kalau dia merasa dia itu oke, bagus dan menarik, investor tadi itu akan menaruh dananya. Nah, ini dananya ini tidak harus besar Bapak Ibu. Misalkan butuh 500 juta, harus satu orang 500 juta, tidak. Tapi dari 500 juta itu bisa kita pecah-pecah Bapak Ibu. Misalkan katakanlah kita pecah-pecah jadi 500.000 saja. Nah, kalau itu 500 juta kan butuh 100 katakanlah investor. Ini apa? Kita pecah-pecah kecil-kecil supaya publik ini bisa mengakses, bisa memiliki, mudah memiliki, affordable. Jadi kalau cuman katakanlah 500.000, ya saya rasa banyak orang yang punya dana itu, dana lebih untuk berinvestasi. Beda kalau langsung harus 500 juta. Nah, inilah makanya mekanisme bagaimana caranya sih terkait dengan fintech tadi yang berguna bagi si pengusaha maupun bagi para investor itu sendiri. Ini mekanismenya. Nah, kemudian di sini saya sampaikan siapa saja yang telah didanai di grup kami, ini banyak ragam Bapak Ibu. Jadi yang kita danai nanti Bapak Ibu bisa cek nanti di website kami, grup kami, ada budidaya kacang hijau, bawang putih, jahe merah, jagung, itu yang pertanian. Yang peternakan ada ikan mas, kemudian ada sapi, ada ayam, ada domba, ada lele, dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Ini beberapa pelaku usaha yang sudah kita dukung, kita biayai dari sisi pendanaan. Namun demikian juga nanti selain pendanaan kita ada program-program pelatihan yang nanti kami bahas di slide berikutnya. Nah, itu tadi kalau dari sisi pendanaan. Ya, itu tadi saya jungkir sedikit saja, Bapak Ibu nanti bisa tanyakan atau bisa kunjungi di website apa saja yang produk atau budidaya apa saja yang bisa nanti kita mendapatkan dukungan pendanaan dari platform baik alumnia atau iGrow. Nah, saya masuk kemudian selain dari sisi dukungan pendanaan juga kita juga memberikan pelatihan Bapak Ibu. Nah, pelatihan-pelatihan yang tentunya terkait dengan itu tadi, usaha-usaha tadi yang sudah kita lakukan, misalkan budidaya melon, kemudian pembibitan zaitun, kemudian pembuatan susu kambing. Jadi selain buat susu kambing, kita juga jual Bapak Ibu, di kantor juga ada kita jual. Kemudian juga mengenai pembibitan pisang, baranang, dan cavendish. Nah, ini pelatihan-pelatihan ini
itu kita lakukan di grup kami, di kelompok kami, itu di Jonggol Farm, itu di Bogor, Bapak Ibu, di Jawa Barat. Di sana ada semacam integrated farming gitu, baik itu dari sisi budidaya yang pertanian maupun yang peternakan. Bahkan juga sebagai tempat untuk berkunjung, apa itu namanya, edukasi pendidikan. Oke, selain itu juga ada pelatihan-pelatihan, yaitu seperti pembuatan es krim gelato, kemudian pelatihan energi baru terbarukan dari sampah, dari katakanlah hasil sisa-sisa buah, itu bisa kita lakukan ini. Kemudian juga peternakan domba. Selain kita memberikan dukungan kepada peternak domba dari sisi pengadaan dana, kita juga ada pelatihan, Bapak Ibu. Kemudian juga ada pembuatan sabun dari susu kambing, itu juga kita lakukan. Banyak hal yang kita lakukan. Oke. Kemudian selain yang tadi itu pelatihan dari sisi secara realnya, produksinya begitu, tapi kita juga mengadakan pelatihan-pelatihan yang sifatnya bagaimana secara bisnis dan secara keuangan, Bapak Ibu sekalian. Misalkan tadi pembuatan proposal bisnis. Nah, mungkin Bapak Ibu, bagaimana ini proposal bisnis kita menyusunnya yang bagus, yang baik, yang sesuai dengan keinginan daripada investor. Nah, kita ada pelatihan itu, Bapak Ibu. Itu yang kita lakukan di kantor kami di Alumnia. Kemudian selain itu juga penyusunan laporan keuangan bagi UMKM. Itu juga kita lakukan karena bagaimanapun laporan keuangan ini penting karena itu nanti akan menjadi alat monitor bagi investor, Bapak Ibu. Misalkan laporan setiap katakanlah triwulanan ini kondisinya katakanlah domba atau misalkan tanaman seperti apa gitu, kita ada laporan-laporan baik itu laporan keuangan maupun laporan lainnya. Kemudian juga manajemen risiko, Bapak Ibu, bagi UMKM. Itu apa sih risiko-risiko? Nah, pelatihan-pelatihan ini baik dilakukan secara mungkin teorinya begitu, maupun bagi para pelaku usaha yang sudah cukup lama bergerak di bidang tertentu, sehingga dia tahu risiko-risiko dan bagaimana memitigasi daripada risiko-risiko itu sendiri. Nah, dan tidak kalah pentingnya Bapak Ibu ada digital marketing. Nah, ini yang menjadi poin penting, meskipun katakanlah produk kita itu bagus, kemudian ininya bagus, tapi kalau dari sisi pemasarannya di era sekarang, ya era digital gitu, kalau kita tidak kemas secara digital secara bagus, itu juga nanti akan kalah bersaing, Bapak Ibu. Baik itu digital marketing itu kita sudah mengenal sosmed, media Instagram, kemudian Facebook, WA Group, dan juga lain sebagainya. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jadi meskipun katakanlah kita bergerak di pertanian segala macam, tidak Bapak Ibu. Sekarang banyak pelaku bisnis, agrobisnis ya, petani segala macam. Nggak cuman itu bisnisnya mohon maaf itu bisnis yang itu dulu segala macam, tidak. Sekarang banyak anak-anak muda yang menggeluti di bisnis agrobisnis ini, pertanian. Itu banyak sekali Bapak Ibu. Karena ya karena kita sering berhubungan dengan para pelaku-pelaku ini, pelaku-pelaku bisnis ini Bapak Ibu. Ada yang dari, mungkin saya sebut di Jawa Tengah, yang dari Magelang ada, dari Karanganyar ada yang melon, ada macam-macam Bapak Ibu. Oke. Ini saya sampaikan dokumentasi saja, itu berbagai pelatihan yang sudah kita lakukan. Jadi ini pelatihan budidaya buah melon, Bapak Ibu, itu di lokasi di Jonggol Farm, di Bogor, Jawa Barat. Ini yang sudah kita lakukan, ini dokumentasinya. Ini kita ada greenhouse di situ, dan ini menjadi budidaya yang ternyata memberikan hasil yang baik, Bapak Ibu. Ini kita dukung dari sisi pendanaan maupun dari sisi pelatihan. Oke. Nah, ini pelatihan pembuatan susu kambing. Ini juga kita lakukan itu, pelatihan-pelatihan ini, Bapak Ibu. Jadi kita cukup rutin melakukan pelatihan-pelatihan. Nah, ini pelatihan pembibitan pisang
Baranang dan Cavendish ini juga kita lakukan. Jadi selain kita tadi itu kita biayai dari sisi dukungan pendanaan, kita juga ada pelatihan-pelatihan. Nah, terkait dengan pelatihan-pelatihan ini, Bapak Ibu, kita sangat terbuka. Artinya apa? Artinya baik itu pelatihan dilaksanakan di tempat kami, mau di Depok, mau di Jonggol Farm gitu, maupun kita bisa katakanlah diundang untuk misalkan melakukan pelatihan dimanapun. Kita terbuka karena ini menjadi forum-forum yang baik bagi kita untuk saling bersinergi, berkolaborasi. Itu beberapa dokumentasinya, Bapak Ibu. Nah, mungkin yang terakhir kaitannya dengan apa sih alumnia gitu, itu bisa menghubungi kami. Tadi alumnia kami berkantor di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 43 Depok. Nanti bisa lewat phone kami atau email address kami, nanti bisa berkomunikasi. Nah, Bapak Ibu, terakhir sebelum kami tutup, saya akan tayangkan 2 video. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan tambahan sharing kita. Nah, ini Jonggol Farm Village Bapak Ibu. Jadi ini mengkombinasikan antara ya tempat tinggal, tapi sekaligus juga dia bisa berkebun melon. Itu yang sudah kita jalankan saat ini. Jadi kita bikin semacam ini, apalagi ke depannya dengan adanya pandemi ini Bapak Ibu, kita bisa kerja jauh dari katalah kota, tapi kita juga bisa tetap berkebun, tetap menikmati udara segar. Ini sesuatu yang bisa kita lakukan dan ke depan pasti akan hal-hal seperti ini akan banyak sekali akan dilakukan. Jadi tidak usah khawatir, kita dimanapun kita berada, kita bisa tetap produktif. Ya. Baik. Sebentar, berikutnya. Ini video yang kedua, pembibitan zaitun, Bapak Ibu, dengan teknik micro cutting.
Ya, baik Bapak Ibu, itu presentasi dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya senang sekali bisa sharing di forum yang baik ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup sebelumnya. Sebelum saya tutup mungkin Pak Agus bisa memberikan sepatah dua kata Pak Agus. Cukup Pak Omar, sudah cukup tanya jawab aja. Oh begitu, baik. Saya pikir begitu Bu Ike, Pak Gunawan, dari presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar dan tim. Sampai saatnya untuk saya buka sesi tanya jawab. Tadi Bapak Ibu sudah tahu gambarannya, jadi seperti apa alumni. Nanti kalau kurang jelas pun bisa kontak ke beliau atau buka di websitenya. Pada kesempatan kali ini saya berikan kepada Bapak Ibu untuk 3 penanya dulu. Monggo yang pengen tahu atau seperti apa sistem kemitraan kerjasama atau kebutuhan pelatihan yang diperlukan. Monggo Bapak. Bagaimana untuk memulai agar kami bisa mendapatkan mitra untuk permodalan maupun terima kasih Pak. Ada lagi Bapak yang di belakang? Atau satu dulu Pak Umar, monggo. Ya, baik.
Pak Ridwan, terima kasih atas pertanyaan dan juga pernyataannya. Sebelum saya jawab, mungkin Pak Ridwan bisa sampaikan ke kami saat ini, Pak Ridwan, produknya tentunya kacang hijau ya. Itu berapa luasnya yang sekarang dikelola? Ini kan kelompok gitu ya. Mungkin bisa menambahkan informasi-informasi saat ini gitu, kaitannya dengan usaha yang sudah digeluti gitu, Pak Ridwan, biar kami juga tahu itu. Terima kasih. Untuk kacang hijau sudah lewat, Pak. Panennya sudah lewat, mungkin untuk tahun depan. Kemudian yang ini sudah ada stok itu beras hitam, itu ada sekitar 28-35 ton gabah. Dan itu belum bisa pemasaran karena kendala COVID atau yang lainnya lah, itu kendala. Tapi kami juga lebih itu untuk pemasaran ke depan. Kami butuh bimbingan, arahan tentang pemasaran beras hitam maupun permodalan lain untuk alsin dan sebagainya. Untuk kacang hijau sudah lewat Pak, insya Allah tahun depan. Kami juga butuh untuk ngepul ya. Selama ini petani itu memang istilahnya dipermainkan tengkulak ya. Harganya sehari bisa berubah 4 kali. Pagi 14.000, jam 10 12.000, jam 11 sore sudah 13.000, sudah 12,5 dan seperti itu. Ini bagi seorang pengepul, misalnya saya pengepul itu sudah sangat rugi. Estimasi 14.000 akhirnya menjadi 12,5, harus menanggung 1.500 per kilo selama untuk 20 ton itu sudah sangat. Oleh karena itu kami juga butuh kemitraan pemasaran dengan angka kontrak yang jelas dan pembayaran yang jelas. Apalagi ada yang mitra yang mau menanggung itu untuk sharing profit ataupun sharing risiko. Untuk yang ini adalah beras hitam, produk yang kami butuh pemasaran, bimbingan, kualitas produk. Ini di kelompok tani ya Pak Ridwan ya? Ya, bersama kelompok tani. Baik. Pak Ridwan, jadi nanti secara lengkapnya, detailnya gitu, mungkin nanti kita bisa katakanlah tiktokan gitu Pak, kita lewat komunikasi lewat WA, lewat nomor WA kami, Pak Ridwan, nanti untuk detailnya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu, jadi hal yang utama itu satu, kita harus menyusun atau ini proposal bisnis. Nah, proposal bisnis itu nanti ada beberapa item kaitannya dengan produksi, kaitannya dengan itu tadi proses produksi, kaitannya dengan packaging, pemasaran dan lain-lain. Nah, itu nanti itu yang kita evaluasi. Kemudian risiko-risiko apa saja, kendala-kendala apa saja. Itu juga nanti kita bahas, kita detailkan di proposal bisnis tadi, Bapak Ibu. Nah, masalah nanti risiko segala macam, nah ini butuhnya tadi Pak Ridwan sudah sampaikan, kita kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam hal ini, mungkin bisa saja katakanlah ada risiko-risiko tadi, misalkan risiko harga naik turun segala macam, itu menjadi ciri khas daripada di sektor pertanian. Kalau pas kita panen, biasanya harga jatuh, kalau kemudian ini harga tinggi, itu hal-hal yang sudah sejak lama. Tapi hal-hal seperti ini kan kita bisa carikan case by case, tentunya kan beda, ya kasus per kasus. Nanti kita bisa kerjasama dengan katakanlah pihak asuransi, kalau misalnya kita dukung. Ini banyak hal. Terus yang kedua, kaitannya dengan tadi itu pemasaran. Nah, pemasaran ini tadi sudah saya sampaikan bahwa kita juga akan membuka adanya jejaring bisnis Bapak Ibu. Nah, jejaring bisnis itu ya tentunya para pembeli-pembeli tadi. Memang yang menjadi isu itu kadang-kadang begini Bapak Ibu. Bagaimana dengan pasokan, apakah itu bisa rutin atau bisa itu dipegang seperti itu. Kemudian bagaimana dengan kualitas produknya. Tapi hal-hal seperti ini memang sudah umum dan itu nanti bisa case by case bisa kita lakukan, mencari solusi-solusinya Bapak Ibu. Ini yang kita lakukan, karena bagaimanapun ya tadi itu kita nggak mungkin melakukan dukungan pendanaan kalau kita nggak bisa memastikan bagaimana produk yang dihasilkan itu bisa diserap oleh pasar, oleh market. Kita juga berpikiran ke situ juga Bapak Ibu. Jadi itu
Jadi mungkin Pak Ridwan, terima kasih. Mungkin garis-garis besarnya seperti itu, tapi nanti detailnya kita bisa komunikasi. Ya. Itu Pak Ridwan. Terima kasih penjelasannya Pak Umar. Nanti Pak Ridwan bisa follow up lebih lanjut dan komunikasi lebih lanjut. Nomor telepon yang tertera di layar bisa dicatat Bapak Ibu. Monggo, ada lagi yang mau mengajukan pertanyaan atau pengen tahu lebih banyak sistemnya? Satu lagi. Kanan, kiri, belakang, mumpung ketemu. Jadi bisa dijelaskan lebih rinci dan detail. Terima kasih Pak. Saya menulis dari penutanya aja tentang pelatihan tentang melon atau apa tadi macam-macam. Jadi misalnya mau mengajukan untuk mengikuti pelajaran apakah itu secara pribadi itu terima kasih Pak. Suaranya agak ini, bagaimana Bu Ike poinnya kira-kira? Untuk pelatihan-pelatihan tadi itu harus berkelompok atau bisa mandiri pribadi gitu Bapak? Ya, jadi itu nanti bisa dua-duanya. Kadang begini Bapak Ibu, kita misalkan kita melakukan pelatihan ini, nah pelatihan salah satu misalkan contoh pelatihan mengenai domba. Kita yang menginisiasi, kita yang punya program. Nanti dari program itu kita broadcast Bapak Ibu, kita sampaikan ke khalayak publik siapa-siapa yang ikut daripada program pelatihan itu. Yang kedua, pelatihan itu juga bisa per kelompok, katakanlah kelompok petani misalkan di Jawa Tengah, di tertentu. Dengan adanya kelompok itu mengundang kami untuk mengisi daripada pelatihan-pelatihan itu. Jadi itu dua hal yang bisa kita lakukan. Dan juga Bapak Ibu terkait dengan pelatihan-pelatihan ini memang kita juga melakukan pelatihan-pelatihan yang sifatnya free, artinya tidak berbayar, maupun pelatihan-pelatihan yang sifatnya berbayar. Tapi yang concern kita bagaimana ini ekosistem atau kolaborasi kita mendukung daripada UMKM ini bisa jalan. Itu nanti kita rutin kita lakukan. Memang kondisi COVID pandemi ini sedikit banyak itu mengurangi daripada kegiatan kita Bapak Ibu. Tapi kita nggak berarti bahwa berhenti total, tidak. Kita tetap lakukan itu. Itu respon kami. Bu Ike. Oke, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Umar. Terima kasih kami sudah pertemukan dengan alumni. Semoga ini bisa membawa berkah bagi kami. Jadi begini. Kami itu juga merupakan penangkar pribadi sama beliau Pak Usman dengan merek dagang PB Trubus. PB-nya Trubus Sari Indah. Itu berada di Gedong Kabupaten Grobogan. Bagi kami sebagai menjadi penangkar benih itu membutuhkan modal yang sangat luar biasa. Bahkan kita juga menggunakan tetapi seringkali kami dipertemukan dengan perbankan jika kami sudah memiliki pinjaman di satu perbankan. Itu kami tidak akan bisa mengakses ke bank yang lain seperti itu. Jadi sering sekali Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan memfasilitasi kami mempertemukan dengan pihak Bank Jateng, BNI, RI seperti itu. Nah, mungkin nanti alumni mungkin bisa merespon karena apa? Untuk penangkaran benih itu kita itu sifatnya kan menyimpan. Jadi pada saat panen mungkin petani lebih banyak memperoleh hasil dari menjual panennya itu. Tetapi bagi kami yang penangkar itu pasti kan akan menyimpan hasil panen tersebut sampai
selesai masa dormansi sampai selesai pasar itu membutuhkan. Jadi seperti itu. Tetapi segi profitnya itu pasti. Karena apa? Harga benih itu berbeda dengan harga konsumsi. Nah, yang jadi kendala kami atau mungkin nanti bisa direspon oleh pihak alumni, kami itu pada saat menyetok barang itu, kami itu kesulitan modal. Jadi kami punya petani mitra yang khusus kita jadikan mitra dengan kita memberikan benih dasarnya untuk kita selanjutnya untuk kita proses menjadi benih dan menjaga kualitas baik kemurnian kemudian proses yang lain itu tidak hanya di benih ubi, itu juga ada di benih kacang hijau yang saat ini kami bermitra itu untuk 51, 53 dan 55 begitu. Jadi yang ingin saya sampaikan ke Pak Umar alumni itu bagaimana kami bisa mengakses permodalan, Pak, itu syarat-syaratnya bagaimana, kemudian proposal kami itu harus bagaimana. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, dengan Bapak siapa tadi? Waalaikumsalam, Pak. Oh ya, baik Bapak. Ini untuk stok tadi, stok barang itu Bapak stok ini di tempat sendiri gitu atas nama PT Trubus tadi gitu. Itu barangnya kan dari mitra-mitra begitu ya. Jadi Bapak stok sendiri ya atas nama PT gitu ya. Jadi seperti ini Pak, misalkan MT2 masa tanam 2 panen itu kemarin di bulan Mei Juni. Kami kan harus membeli bahan panen itu dari mitra. Kita beli. Kemudian setelah kita beli, kita proses dengan pengeringan sedemikian rupa, kita ujikan ke BPSB, setelah itu kan kita simpan di gudang. Sampai ada permintaan. Kan itu, atau mungkin nanti untuk menghadapi MT1 itu ada jeda waktu beberapa bulan. Nah, kosnya kan di sana. Kita harus memiliki modal itu. Kalau modal kita sedikit atau kita pinjam di bank itu hanya belinya sekian, kan kita hanya bisa membeli dari mitra sesuai jumlah modal yang kita punya. Itu. Jadi terkadang kita kan kekurangan modal untuk menyiapkan itu. Apalagi belum nanti kalau misalkan bisa masuk di e-katalog bantuan benih bersubsidi pemerintah itu, kita butuhnya juga luar biasa. Itu. Terima kasih, Pak. Baik. Jadi kalau dari sesi bisnis tadi, satu antara Bapak stok yang tentunya butuh kos, butuh biaya, kemudian pada butuh waktu tertentu sehingga nanti bisa dijual. Yang penting antara biaya stok sama nanti itu harga jualnya, marginnya, itu masih tercover dan marginnya lebih dari itulah kan begitu poinnya. Jadi secara bisnisnya kalau itu kan udah jelas. Artinya dari sisi biaya stok tadi sama nanti harga jual lebih pada saat Bapak lepas itu barang itu masih ada margin yang cukup. Nah ini secara bisnis tentunya sudah visible lah, itu bisa mengcover itu. Nah kaitannya dengan bagaimana dukungan untuk menyetok itu tadi, yang tentunya kan ini Bapak Ibu butuh modal kerja untuk melakukan pembelian-pembelian tadi itu. Nah itu hal yang sangat bisa untuk mendapatkan dukungan pendanaan modal kerja itu tadi. Nah kalau terkait dengan bagaimana caranya mekanisme seperti yang sudah saya sampaikan, tentunya nanti kita buatkan proposal bisnisnya, itu seperti apa, yang tadi hitung-hitungannya, keuangan tadi seperti apa, terus kebutuhan daripada modal kerjanya seberapa besar, kemudian ketemu secara keuntungan berapa besar. Nanti dari keuntungan itu bagaimana dengan bagi hasilnya, tentunya bagi para investor, kan begitu Bapak Ibu. Nah, karena ada dukungan itu, maka Bapak juga harus memberikan sebagian daripada margin penghasilan itu kepada para investor. Nah, detailnya kaitannya dengan proposal bisnis itu nanti bisa kita ini Bapak Ibu. Bisa kita sampaikan contoh gitu, bahkan itu tadi kita melakukan pelatihan-pelatihan terkait dengan proposal bisnis.
Bapak Ibu, karena kita menyadari bahwa menyusun proposal bisnis bagi para pelaku UMKM sendiri itu sudah menjadi satu problem kan Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibu lebih concern ke bagaimana produksi, bagaimana ini barang bisa laku terjual gitu. Hal-hal yang administrasi ini perlu kita pendampingan. Jadi saya rasa kita concern terhadap proposal bisnis mengenai keuangan gitu. Kita ada pelatihan-pelatihan itu. Bahkan katakanlah itu baik yang free, yang itu juga bisa Bapak Ibu. Mungkin itu dari kami, Bu Ike. Ada tambahan lagi Pak Umar? Ya. Mas Darno minta tolong di tengah. Baju putih. Sebutkan dari mana ya Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bambang dari Kudus. Saya melihat ada dua peluang di sini, yaitu peluang akses permodalan bagi pelaku usaha dan peluang investasi bagi seorang investor ya. Jadi yang saya tanyakan ini, seberapa besar profil resiko, baik itu dari pelaku usaha yang gagal panen, misalnya gagal panen, dan profil resiko untuk investornya ketika gagal bayar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang ya dari Kudus ya atas pertanyaan betul. Jadi benar sekali Bapak Ibu di sektor pertanian, sektor perkebunan, peternakan gitu, itu kaitannya dengan risiko-risiko ini cukup besar juga. Jadi terutama kaitannya dengan gagal bayar, gagal panen, bahkan panen pun kadang-kadang gagal untung kan begitu kan, karena begitu panen besar harga jatuh sehingga itu tadi gagal untung gitu, atau mungkin gagal bayar kaitannya dengan dana-dana investasi. Nah itu semua katanya dengan profil risiko, itulah nanti di dalam proposal bisnis itu Pak Bambang kita evaluasi terkait dengan risiko-risikonya ini seperti apa. Nah risiko-risiko yang muncul tadi kita akan lakukan mitigasi sampai seberapa jauh. Misalkan katakanlah kalau itu gagal panen itu kita bisa gandeng asuransi, atau misalkan katakanlah begini, oke, gagal panen di periode ini, tapi untuk periode berikutnya mungkin panen besar itu mungkin menjadi semacam cross subsidi antara yang periode pertama sama kedua, nah itu cross subsidi sehingga secara keseluruhan bagi investor untung. Terus yang berikutnya kaitannya dengan risiko-risiko ini kan itu di awal-awal tentunya kita sudah lakukan mitigasi kaitannya dengan bagaimana dengan misalkan katakanlah risiko di misalkan katakanlah hama tanaman segala macam dan lain-lain, itu kita coba untuk ini Bapak Ibu lakukan mitigasi risiko itu sendiri gitu. Nah, dalam konteks ini memang kalau kita bicara mengenai platform gitu, itu pengusaha sama investor itu ketemu langsung Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan alumni sebagai platform? Alumni itu sebenarnya hanya wadah mempertemukan. Jadi secara risiko artinya ditanggung sepenuhnya sama investor itu sendiri. Makanya investor harus mempelajari kaitannya dengan proposal bisnis ini. Alumni tugasnya apa? Memastikan bahwa proposal bisnis usaha ini benar adanya, bukan katakanlah bukan yang fiktif, yang bodong, bukan. Makanya nanti kita cek dari sisi legalitas perusahaan, legalitas usaha, bahkan kita cek juga di lapangan, oh benar adanya. Nah, masalah risiko-risiko yang muncul kita mitigasi. Toh pada akhirnya seandainya memang namanya bisnis itu ada risiko, dan risiko itu sepenuhnya nanti investor yang akan tanggung kalau pada akhirnya. Tapi itu tadi, mitigasi risiko sudah kita lakukan Bapak Ibu. Nah, dalam konteks ini
tentunya para pelaku usaha segala macam juga melihat kalau kegagalan atau risiko itu karena pure business, bukan karena fraud, bukan karena itu menipu atau segala macam, itu saya rasa investor juga investor harus memahami itu. Kecuali kalau tertipu, oh ini project mau bikin mau nanam kacang hijau, tapi kenyataannya itu nggak ada lahan, nggak ada tumbuhan segala macam. Tapi kalau kita sampaikan monitoringnya, oh ini ada lahannya dan ini ternyata gagal panen segala macam, itu bagian daripada risiko investor. Begitu Pak Bambang dari Kudus, terima kasih.